Masih ramai yang berkegiatan olahraga. Warga Jakarta sudah rutin ya sadar olahraga. Bagi mereka mungkin yang masuk ke siang ataupun punya usaha pribadi yang tidak ditentukan oleh waktu jam kerja, bisa berolahraga di sini, bisa memarkir kendaraan di ada parkir timur, ada juga parkir yang mengarah ke pintu 1 Senayan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Oke teman-teman, jadi sayang sekali ya kita mencek TKP, namun sepertinya belum ada tanda-tanda bahwa speakernya digunakan pagi ini. Dan memang belum mengecek kalau Sabtu Minggu ya, seperti apa penampakan dari sound atau fasilitas announcer yang tersedia di kompleks GBK ini. Nah, sayangnya untuk penyelenggaraan dari putaran 4 Piala Dunia Zona Asia yang diselenggarakan nanti Oktober, kemungkinan Indonesia tidak akan menyelenggarakan ya teman-teman. Yang kerap disebut negara-negara yang akan menyelenggarakan adalah Saudi Arabia dan Qatar. Ada 6 timnas yang harus berjuang untuk fase berikut ya, dan Indonesia salah satunya. Bagaimana kans Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran 4? Kita doakan saja ya teman-teman. Soalnya juga peringkat ketiga, peringkat keempat yang akan bertarung nanti dari hasil putaran ketiga yang akan masuk ke putaran keempat ini juga bukan lawan yang mudah juga ya. Ada Qatar, ada Saudi Arabia, kemudian ada Uni Emirat Arab dan Irak dan Oman. Dan mungkin yang akan langsung menjadi lawan kita adalah yang 4 tadi ya, ada Arab Saudi, Qatar, kemudian Uni Emirat Arab dan Irak. Semua adalah pejuang tangguh dari kawasan Timur Tengah ya, kecuali Indonesia yang berada dari Asia Tenggara atau Asia Timur. Nah, DTW sudah hampir sampai ke arah selatan. Jadi kebanyakan yang memutari GBK ini ya, berlawanan dengan arah Jarum Jaya. Nah, ini pintu selatan nih teman-teman. Masih cukup banyak ya yang memutari GBK berlawanan dengan arah Jarum Jam untuk lingkar luar ya. Di lingkar dalam sudah disetting untuk kegiatan. Nah, insiden kalau memang tidak disengaja ya, menurut klarifikasi dari pengelola GBK melalui LAV GBK, dan sudah diberikan sanksi untuk pihak terkait, mungkin admin ataupun operator. Yang kejadian sebenarnya masih diinvestigasi, semoga tidak berlangsung lagi ya teman-teman. Jangan-jangan, maaf, jangan sampai maksud saya, ini adalah kesengajaan yang mencari viral untuk menutup isu-isu tertentu ya, seperti hanya kejadian di yang beberapa waktu berlangsung lalu ada IKN, dan saat ini juga yang berlangsung di GBK terkait dengan semuanya terkait dengan hal-hal yang kurang pantas ya. Semoga ya bukan kesengajaan. Namun bagaimanapun, sengaja ataupun tidak sengaja, adalah sebuah kelalaian dari pengelola. Baik yang berlangsung di IKN, kotanya belum jadi, tapi maaf, sesuatu yang terlihat buruk sudah ada di sekitar IKN. Sementara GBK yang sudah lama, yang berusaha branding ya, dengan bergabung dengan Danantara, member of Danantara, tercoreng seketika dengan insiden ini. Jadi suatu hal yang buruk untuk image korporasi ya, yang sedang dibangun oleh Danantara di GBK. Investor adalah penting ya untuk image korporasi itu. Makanya ada humas, ada corporate secretary, hal lainnya ya yang terkait dengan pembentukan image. Bahkan di waktu-waktu sekarang ini sudah ngehit juga ada semacam buzzer khusus untuk menyuarakan hal-hal yang bersifat
mungkin sebenarnya tidak faktual, tapi upaya untuk membangun image personal, korporasi, ataupun badan ya teman-teman. Jadi sangat penting nih untuk GBK yang saat ini menjadi member of Danantara, yang sedang mencari cuan melalui image, melalui investor. Sementara kejadian yang baru berlangsung kemarin memunculkan image yang negatif seketika di sekitar hal-hal yang berbau seksualitas ya teman-teman. Di Indonesia, kasus-kasus ini bukan hal yang baru ya teman-teman. Namun kejadian yang menasional dan mendunia mungkin juga tidak perlu terjadi ya. Dan para politisi biasanya kalau di luar negeri, bila mana ada kasus asusila mencuat ke publik, biasanya ada upaya untuk bertanggung jawab dengan mengundurkan diri. Nah, di Indonesia seperti apa? Adakah seperti itu? Nah, di waktu lalu juga kita sudah melihat ada politisi dari Partai Golkar yang tersandung kasus yang bermasalah ya dengan pihak ketiga yang saat ini juga masih berlangsung mediasinya ya. Jadi pukulan negatif bagi politisi yang tersandung kasus tersebut, namun di Indonesia sepertinya upaya untuk bertanggung jawab dalam hal tersebut jauh ya, malah justru banyak yang ngeles ya. Semoga ya ke depan kita bisa meniru negara-negara maju yang tingkat akuntabilitas dan rasionalitasnya serta moralitasnya lebih baik lagi ya teman-teman. Lobi Timur yang akses dari Parkir Timur Senayan, Jakarta. Kita masih ada satu lagi pintu masuk di utara. Start dan finish kita coba di sana ya teman-teman. Nah, rupanya persiapan yang berlangsung di ring dalam Gelora Bung Karno SUGBK adalah persiapan untuk AFF 2025. Yang akan berlangsung nanti malam ya teman-teman, sore. Penampakan grass cover milik SUGBK di pintu arah utara ya. Banyak sekali ya teman-teman. Dan sepertinya sudah cukup lama tidak digunakan ya. Karena memang beberapa kali SUGBK dipergunakan untuk penyelenggaraan rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga sejak awal tahun 2025, bahkan di akhir-akhir dari 2024 juga sudah sempat diselenggarakan di sini. Yang sempat dikomplain juga karena SUGBK menggunakan venue untuk kegiatan non bola sehingga mempengaruhi juga performa dari rumput SUGBK. Wah, sudah banyak yang tumbuh ya teman-teman, karena mungkin sudah lama juga tidak digunakan ya. Ada bibit-bibit dari pohon yang ditebarkan oleh ini ya, burung ya. Nah, ini penampakannya teman-teman. Oke, kita kembali ya. Penampakan speaker Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, di momen pukul 10 hari ini tanggal 15 Juli 2025, hari Selasa, ada biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, yang sedang berlangsung saat ini sepertinya Bagi Menegri ya, yang sedang tayang di beberapa titik
di SUGBK. Namun sepertinya yang dari speaker yang mengarah ke Tenggara ini, yang mengarah ke SCBD, tidak terdengar ya teman-teman. Barangkali yang bagi Bu Negeri ini hanya untuk event tertentu yang berada di sekitar akuatik ya. Ada event barangkali di sana ya. Jadi praktis speaker GBK tidak juga dipakai untuk momen penyanyikan lagu Indonesia Raya ataupun lagu-lagu nasional pada saat Roda TPM saat ini berada di SUGBK. Nah ini di Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno, Jakarta. Persiapan penyelenggaraan AFF 2025 di SUGBK Jakarta yang akan berlangsung hari Selasa mulai hari ini ya teman-teman, tanggal 15 Juli 2025.